Baik, kembali bersama dengan saya Aga Yuba Bakhtiar. Kali ini saya akan menjelaskan PNID dan DCS. PNID itu adalah singkatan dari Pipe and Instrumentation Diagram. Jadi PNID itu adalah diagram yang bisa menggambarkan proses suatu sistem dilengkapi dengan pipa, alat, proses, dan juga instrumen. Gambarannya kira-kira seperti ini. Tapi kalau mungkin Anda melihat langsung seperti ini, tentu Anda pasti bingung. Nah, mari kita telah satu persatu untuk bisa memahami lebih lanjut PNID. Pola umum, jadi yang namanya PNID, dokumen PNID itu pasti ada polanya. Pola yang pertama, itu tidak ada aturan bakunya ya. Jadi yang namanya dokumen ini tidak ada aturan baku. Namun untuk mencegah perbedaan persepsi, biar yang baca tidak bingung, ada kesepakatan internal. Jadi harus ada kesepakatan dengan pembuat, dengan seluruh tim, supaya nanti tidak ada perbedaan persepsi. Pola umum yang lain, selain dari kesepakatan internal untuk dokumen ini sendiri, yang namanya dokumen pasti ada identitas dokumen. Nah, ini contoh dari identitas dokumen ya. Biasanya tabel-tabel seperti ini terdapat di pojok kanan bawah supaya kita bisa mengidentifikasi dokumen apa sih ini. Biasanya ada seperti proyek atau mungkin perusahaan, nama perusahaannya apa, terus kodenya, kode dokumennya apa. Biasanya kalau untuk proses diagram atau proses yang ada dalam pabrik, nanti kita ada beberapa identifikasi yang lain seperti area. Nah, ini area purification, bisa jadi mungkin nanti area crushing, area reaction, tergantung dari dokumennya. Tipenya, ada yang hanya flow sheet saja, ada yang hanya PNID, atau ada yang keduanya. Kemudian detail, biasanya ini lebih ke keterangan dokumennya. Kemudian ada juga yang mendesain siapa, tanggal berapa dibuat, engineer-nya siapa, dan nanti di-approve oleh siapa. Di sini juga ada desain number-nya atau kode dari desainnya. Ada juga nomor revisinya sudah berapa kali. Namun lagi-lagi saya katakan tidak ada aturan baku. Sehingga ini adalah kesepakatan dari internal dan apa yang saya tunjukkan adalah hal yang umum. Pola umum selanjutnya ialah legend equipment. Jadi supaya kita tidak bingung karena memang tidak ada aturan bakunya, kita harus membuat kesepakatan dan juga menampilkan legend equipment-nya seperti apa. Nah, sebagai contoh, mungkin kalau kalian melihat kedua alat ini, kedua icon ini terlihat berbeda. Ini sepertinya alat yang berbeda. Namun kenyataannya ini adalah alat yang sama. Jadi alat yang di kiri ini adalah heat exchanger dan yang di sini adalah heat exchanger juga. Kapan kita menggunakannya? Ya tergantung dari kesepakatan. Bisa boleh pakai yang kiri, bisa boleh pakai yang kanan. Tergantung dari tim yang membuat. Nah, selanjutnya akan saya tampilkan icon-icon yang biasa digunakan. Lagi-lagi ini tidak baku. Terkadang ada beberapa perusahaan yang menampilkan hampir mirip dengan equipment yang ada di lapangan. Jadi bentuknya itu benar-benar sesuai. Nah, ini di sini kita juga bisa lihat ya, ada yang dryernya bentuknya berbeda. Bisa jadi karena fungsinya berbeda juga, atau bisa jadi fungsinya sama, hanya beda bentuknya saja. Di sini juga ada filter ya, filter gua, filter yang biasa. Nah, ini tergantung kesepakatan mau pakai yang mana icon yang digunakan. Pola umum selanjutnya adalah karena kita sudah membahas legend equipment, maka selanjutnya adalah legend instrument. Di sini ada valve symbol, ada juga line symbol. Di sini ada bermacam-macam ya. Valve-nya ada yang ball, butterfly, check, general. Kemudian ada yang proses relief, ada yang proses reducing. Kemudian yang line symbol ini bermacam-macam juga bentuknya, polanya juga sedikit berbeda, bermacam, variatif. Yang perlu kita pahami juga lagi-lagi adalah tidak ada aturan baku. Seperti halnya
kita melihat dari major proses piping ini warnanya berbeda dengan minor atau instrumen piping. Namun kadangkala ada juga yang major proses piping itu atau proses utamanya menggunakan garis yang lebih tebal dibandingkan dengan yang minor. Nah, jadi ini tergantung kesepakatan juga. Namun umumnya memang seperti ini. Untuk legend instrumen yang lain, salah satu yang sering kita temui juga adalah simbol-simbol seperti ini. Nah, ini sudah kelihatan polanya ya. Ada L, T, P. L itu berarti level, T itu berarti temperatur, P itu berarti pressure. Kemudian I, T, dan C itu menunjukkan apa? Nah, kalau yang baris pertama itu adalah menunjukkan indikator. Jadi saat misalkan ada LI level indikator, berarti kegunaan instrumen tersebut adalah menunjukkan level tersebut level berapa. Untuk TI temperatur indikator berarti menunjukkan nanti suhunya itu suhu berapa. Begitu pula dengan pressure indikator, pressure-nya itu berapa, tekanannya ada berapa. Dan untuk yang T, LT, TT, PT itu adalah transmitter. Jadi kegunaan dari transmitter ini adalah mengubah hasil indikator tadi menjadi suatu sinyal. Biasanya nanti akan ditransfer sinyalnya ke bagian yang C ini, yaitu controller. Jadi L, C, T, C, P, C ini adalah level controller, temperatur controller, dan pressure controller. Nanti biasanya ini adalah berfungsi untuk menyesuaikan dengan program yang dibuat. Untuk detailnya nanti akan kita bahas lebih lanjut. Pola umum yang lain, karena kita sudah membahas equipment, instrumen, maka selanjutnya adalah kode. Kita ambil heat exchanger yang tadi. Nah, kadangkala ada yang menggunakan kode H4001, ada yang E4002, atau mungkin ada yang E404. Nah, ini tergantung kesepakatan lagi. Jadi biasanya untuk huruf pertama itu mewakili alatnya itu apa. H ini mewakili nama alat atau kode alatnya. Nah, itu bisa jadi heat exchanger atau heat. Terus E itu bisa jadi exchangernya. Nah, ini tergantung kesepakatan. Kemudian selanjutnya adalah digitnya. Ada yang menggunakan 3 digit, ada yang 4 digit. Nah, ini tergantung kesepakatan juga. Namun umumnya digit pertama itu biasanya mewakili nomor area. Jadi itu ada area, misalkan area crusher, area reaction, area purification. Nah, ini mewakili nomor area yang keberapa. Oh, 4 ini area purification, oh 4 ini area reaction, seperti itu. Sedangkan kalau untuk digit terakhir itu adalah equipment keberapa. Jadi itu menunjukkan equipment yang ada di area tersebut itu nomor berapa. Kemudian legend kode selanjutnya ialah untuk pipa. Tadi kita sudah membahas equipment, maka selanjutnya pipa. Ini pun juga sama. Tidak ada aturan baku, namun biasanya mengandung 3 unsur ini. Ada sectionnya, departemennya mungkin, atau areanya juga bisa. Terus kemudian mengandung aliran apa, substansinya seperti apa, kemudian nominal size-nya. Untuk nominal size sendiri pun juga tergantung kesepakatan, mau inci, mau dim, tergantung juga. Oke, jadi itu adalah gambaran sekilas untuk PNID. Mari kita coba membaca PNID kali ini. Nah, di sini terlihat ya, terdapat suatu sistem yang mengalir. Di sini kita bisa melihat flow transmitter seperti yang saya katakan tadi. Kalau flow berarti adalah aliran, transmitter berarti adalah yang melakukan transmit dari indikator mengubah menjadi sinyal. Sinyalnya nanti akan ditransfer menuju flow controller. Nah, di sini ada tanda panahnya juga ya. Flow controller ini adalah yang nanti menerima sinyal dan nanti melakukan kontrol terhadap control valve. Di sini terlihat ya, ada control valve. Kemudian yang perlu kita perhatikan juga ada angka 50%. 50% ini mengindikasikan berbeda-beda setiap equipment, namun kalau valve biasanya adalah mengindikasikan bukaannya seberapa banyak. Berarti artinya 50% adalah terjadi 50% bukaan valve saat ini. Nah, sekarang kita coba telaah lebih lanjut ya.
seperti apa sih sistem ini bekerja? Mari kita asumsikan bahwa proses kontrol flow-nya itu harus terjadi sebanyak 16 meter kubik per second. Artinya apa? Sistem ini akan bekerja jika flow lebih besar dari 16 meter kubik per second, maka nanti flow transmitter akan memberikan sinyal terhadap flow controller, dan dari flow controller akan mengarahkan control valve supaya bukaan control valve menjadi turun. Kenapa kok control valve turun? Supaya flow-nya itu menjadi 16 meter kubik per second kembali. Karena ini kan flow-nya terlalu besar ya, lebih besar. Maka supaya kita bisa mengecilkan flow-nya, maka valve-nya harus diturunkan sehingga flow-nya menjadi lebih kecil. Begitu pula sebaliknya, jika flow kurang dari 16 meter kubik per second, maka bukaan kontrol valve akan dinaikkan menjadi di atasnya 50%. Supaya apa? Nanti kembali flow-nya stabil menjadi 16 meter kubik per second. Jadi kurang lebih seperti itu sistem bekerja untuk PNID. Sekarang kita coba sistem yang lebih rumit. Di sini terlihat ya, sistemnya seperti ini. Seperti biasa, di sini ada TT, artinya temperatur transmitter. Di sini ada TC juga, temperatur controller, yang artinya nanti ini mendeteksi temperatur. Transmitter nanti akan mengirim menuju temperatur controller terhadap control valve yang ada di sini. Di sini terlihat bukaannya sebanyak 40%. Di sini kita bisa melihat ada cooling water input. Kemudian cooling waternya masuk ke reaktor dalam rangka untuk mendinginkan ya. Jadi cooling water sesuai namanya untuk mendinginkan. Yang kemudian cooling water output keluar menjadi cooling water out di sini. Sebagai tambahan juga, kita juga harus bisa menelaah ya equipmentnya ini seperti apa. Jadi kalau kita melihat equipmentnya ini adalah reaktor yang dilengkapi dengan agitator. Ini adalah agitatornya dan ini adalah motornya. Nah, bagaimana sistem ini bekerja? Kurang lebih sama seperti sebelumnya. Mari kita asumsikan proses kontrol temperatur itu harus terjadi pada 30 derajat Celcius. Artinya adalah jika temperatur lebih besar dari 30 derajat Celcius, maka bukaan kontrol valve itu naik. Kenapa kok naik? Karena suhunya kan tinggi ya. Suhunya tinggi artinya kita membutuhkan cooling water yang lebih banyak. Sehingga untuk bisa cooling waternya lebih banyak, maka valve-nya harus dinaikkan atau dibuka lebih banyak lagi di atas 40%. Sampai nanti suhunya mencapai 30 derajat Celcius kembali. Begitu pula sebaliknya, jika temperatur kurang dari 30 derajat Celcius artinya terlalu dingin, maka bukaan kontrol valve diturunkan supaya nanti tidak terlalu berlebih suhunya, kembali ke 30 derajat Celcius. Oke, baik, jadi seperti itulah penjelasan saya terkait PNID atau Pipe and Instrumentation Diagram, dan selanjutnya saya akan menjelaskan DCS. DCS adalah Distributed Control System. Seperti namanya, jadi DCS itu adalah sistem kontrol digital dalam proses industri. Jadi kita menggunakan DCS untuk memonitoring keadaan yang ada di lapangan. Contohnya seperti berikut. Nah, seperti ini salah satu gambaran contoh dari Distributed Control System yang biasa digunakan. Tidak selalu harus seperti ini, tergantung kesepakatan internal juga dan tergantung dari yang membuat. Jadi tidak ada aturan baku. Nah, dari sini kita bisa melakukan monitoring terhadap keadaan di lapangan. Jadi dari operator nanti bisa langsung mengkomunikasikan dengan pihak yang ada di lapangan, keadaannya itu seperti ini. Biasanya dari setiap equipment itu nanti akan ada simbol-simbol terkait atau kode-kodenya, namun tidak juga harus ada, tergantung lagi-lagi kesepakatan. Kadang-kadang juga ada semacam simbol M dan A. M itu normalnya adalah manual,
Kalau A itu auto, artinya adalah kalau ada equipment di sini terlihat ya, kompresor itu M. Nah, ini berarti kemungkinan kompresornya digerakkan secara manual oleh operator. Nah, kalau ada yang A seperti ini, artinya adalah dia digerakkan secara otomatis tergantung dari program yang dibuat menggunakan sistem yang seperti PNID yang telah kita bahas tadi. Terus kemudian kadang-kadang pula itu ada angka persentase. Nah, persentase ini tergantung dari equipmentnya juga. Biasanya kalau misalkan seperti ini, equipment seperti ini yang bentuknya tangki, nah itu berarti menandakan levelnya. Sebanyak apa sih levelnya? Oh, 72%. Berarti di dalamnya terdapat fluida dengan level sebanyak 72% total dari tangki. Ada juga yang kompresor ini ya. Nah, ini kalau penggerak fluida biasanya menggambarkan kapasitasnya digunakan seberapa persen. Oh, dari 100% kilowatt yang digunakan, 100% energi desainnya yang digunakan hanyalah 42% saja. Nah, di sini juga ada valve ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau valve biasanya itu adalah bukaannya berapa banyak. Kemudian yang perlu kita perhatikan juga, ini kan sama-sama kompresor ya. Ini ada yang 42%, 42%, sedangkan ini M, nggak ada angkanya. Nah, kemungkinan besar jika tidak ada angkanya bukan berarti tidak ada kapasitasnya, namun saat kita menggunakan equipment ini opsinya hanya dua, hanya 0 dan 100%. Jadi tidak bisa kita atur seperti yang ada angkanya. Kalau ada angkanya ini bisa kita atur dengan range skala 1 sampai 100%. Namun kalau misalkan untuk yang tidak ada angkanya, kemungkinan besar opsinya hanya ada dua, 0 atau 100%. Seperti itu. Jadi kurang lebih DCS ini adalah bisa dibilang semacam software ya, semacam software untuk monitoring keadaan-keadaan di lapangan. Tentu nanti akan ada opsi sangat banyak sekali. Kalau berusaha kita klik, nanti akan muncul sistem yang lebih detail. Baik, seperti itu penjelasan saya terhadap DCS. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi sederhananya PNID ialah diagram yang menggambarkan proses dalam suatu sistem yang terdiri atas pipa, equipment, dan instrumennya. Dan DCS ialah sistem kontrol yang digunakan untuk melakukan monitoring keadaan di lapangan menggunakan sistem PNID tadi. Terima kasih, saya Agra Iqbal Bahtiar. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.